Shalom, saat ini kami dari kelompok 3 telah membuat video mengenai difusi inovasi. Kami terdiri dari 5 orang, yaitu saya Megita Ota, Juvita Tapada, Dian Yanis, Vanrisa Sumangkut, Miranti Tatinggulu. Saat ini kita masuk pada pengertian difusi inovasi. Difusi inovasi merupakan teori yang membahas tentang bagaimana ide atau gagasan baru dan teknologi tersebar dalam suatu kebudayaan. Teori difusi inovasi merupakan perpaduan dari kata difusi dan inovasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata difusi memiliki arti berupa penyebaran atau perembesan sesuatu berupa kebudayaan, teknologi, atau ide dari suatu pihak ke pihak lain. Sedangkan inovasi memiliki arti sebagai pemasukan atau pengenalan hal-hal baru, yakni sebuah pembaruan. Nah, difusi inovasi dibagi menjadi 2 macam, yakni yang pertama difusi sentralisasi. Difusi sentralisasi merupakan perpaduan antara kata difusi dan sentralisasi. Jika difusi merupakan penyebaran suatu kebudayaan, teknologi, gagasan, atau ide dari suatu pihak ke pihak yang lain, sentralisasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yakni penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Secara umum, difusi sentralisasi merupakan segala sesuatu menyangkut kapanpun dimulainya sebuah inovasi, penilaian, hingga saluran komunikasi yang digunakan terkait proses difusi yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Yang kedua, difusi desentralisasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, desentralisasi merupakan penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahannya atau pusat kepada cabangnya. Dalam ranah difusi inovasi, difusi desentralisasi ini dapat diartikan sebagai proses difusi yang dilakukan oleh masyarakat yang bekerja sama dengan beberapa orang yang telah menerima sebuah inovasi. Kita masuk dalam karakteristik difusi inovasi. Yang pertama, ada keuntungan relatif. Keuntungan relatif merupakan bagaimana sebuah inovasi baru dapat dikatakan lebih baik ataupun tidak lebih baik dari inovasi yang sebelumnya. Hal yang menjadi tolak ukur dalam keuntungan relatif ini adalah bagaimana seseorang merasakan langsung dampak dari inovasi tersebut. Apakah inovasi tersebut membuatnya puas atau tidak? Semakin besar keuntungan relatif yang dirasakan, maka inovasi tersebut juga semakin cepat untuk diadopsi oleh suatu kelompok tertentu. Nah, yang kedua ini adalah kesesuaian. Nah, kesesuaian dalam difusi inovasi ini berkaitan erat dengan bagaimana sebuah inovasi dapat sesuai dengan keadaan, budaya, dan juga nilai-nilai dalam masyarakat itu sendiri. Nah, kesesuaian tentu berkaitan juga dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Maka dari itu, inovasi yang tidak memiliki nilai kesesuaian dengan keadaan sosial tidak akan diadopsi secepat inovasi yang kompatibel atau sesuai. Kita masuk pada yang ketiga, yaitu kerumitan. Kerumitan atau complexity ini merupakan tingkatan ketika suatu inovasi itu dianggap memiliki kerumitan sehingga seseorang relatif lebih sulit untuk mengerti dan menggunakan inovasi terbaru tersebut. Semakin rumit sebuah inovasi, maka akan semakin sulit hal tersebut untuk diadopsi. Begitu pula sebaliknya, jika mudah dipahami, maka inovasi akan lebih mudah diterima dan juga diadopsi. Dan berikutnya yang keempat, yaitu dapat diuji coba. Dapat diuji coba memiliki arti jika suatu inovasi dapat dicoba dalam skala kecil, biasanya juga dapat lebih cepat diadopsi dibandingkan dengan inovasi yang tidak bisa dicoba lebih dulu. Dengan diuji coba terlebih dahulu, sebuah inovasi akan lebih mudah diketahui sesuai atau tidaknya. Para adopter juga tentu dapat lebih mudah mengetahui kelebihan dan kekurangan sebelum akhirnya mereka mengadopsi seluruhnya.